Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf minta meminta waktunya sebentar. Ini kebetulan ada tugas dari CPP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Sebelumnya Pak Ainul ini sudah berapa lama nih menjabat di SMA Muhammadiyah sebagai kepala sekolah? Jadi tahun ini tahun ke-8, jadi sudah 8 tahun kepala sekolah sejak tahun 2016. Insya Allah di tahun ini tahun terakhir di periode saya. Gitu kan udah periode ya. Alhamdulillah. Pastinya di 8 tahun itu sudah banyak nih keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Ainul selaku kepala sekolah. Begitu nih Pak nih. Nah, yang pertama pertanyaan dari saya, dari sekian banyak keputusan, dari sekian banyak kejadian yang membutuhkan pengambilan keputusan oleh Pak Ainul, bagaimana Pak Ainul ini dapat mengidentifikasi dari suatu kejadian tersebut apakah ini termasuk kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral Pak Ainul? Ya, di sekolah kami ini kan sekolah kita ini kan sekolah yang tentu ada perangkat-perangkat manajemen yang sudah kita tata ya. Jadi tidak mungkin kalau saya sendiri kemudian bisa melihat banyak hal terjadi di sekolah kita, tidak mungkin. Maka melalui perangkat-perangkat itu ada wakil kepala sekolah, kemudian ada di bawahnya ada teman-teman yang membantu kepala sekolah, dan beberapa bagian yang secara periodik mereka melaporkan itu kepada manajemen, kepada saya, sehingga saya bisa melihat kejadian-kejadian yang ada di sekolah, sehingga ketika kejadian-kejadian yang ada di sekolah saya langsung bisa mengidentifikasi kira-kira ini masuk pada ranah mana atau pada wilayah apa, dan dalam mengambil keputusan pun saya juga tidak mungkin langsung mengambil keputusan, tentu juga dengan hasil laporan, hasil kajian yang disampaikan oleh teman-teman kepada saya. Itu adalah dasarnya di situ, sehingga insya Allah dari situ saya bisa mengambil satu kesimpulan. Dari sisi itu kalau dioptimalkan seluruh perangkat-perangkat itu meminimalisir kesalahan dalam mengambil kebijakan ya, sehingga perangkat-perangkat itu harus benar-benar kita kuatkan. Insya Allah kalau itu dia berjalan dengan baik, saya meyakini dan pengalaman saya selama ini tidak banyak persoalan-persoalan yang apa istilahnya ya, yang penanganannya salah gitu ya. Selalu penanganannya masih dalam koridor yang masih benar gitu kira-kira. Ketika Bapak mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana dibenturkan oleh dua nilai kebajikan yang berlaku, jadi ini benar di pihak ini dan juga benar di pihak ini, bagaimana Pak Ainul menyikapinya? Ya, kebetulan sebelum rame-ramenya kurikulum merdeka, kemudian rame-ramenya ada program guru muda, kebetulan saya juga sudah pernah dikenalkan melalui forum kepala sekolah nasional waktu itu dengan namanya model coach ya, model coach. Dari model coach itulah kemudian saya banyak mengambil satu pelajaran ya, mempraktekkan dalam kehidupan saya di sekolah ini. Maka penyelesaian masalah yang selama ini saya ambil itu bukan saya mengambil solusinya atau memberikan solusinya, tetapi saya cukup mengarahkan kepada Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan di sini untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Sehingga ketika terjadi persoalan yang menyangkut dua kepentingan itu ya sama-sama kita ajak berpikir bersama kira-kira bagaimana kemudian jika terjadi A dan B dan sebagainya. Dari situ alhamdulillah dari beberapa kejadian-kejadian yang pernah saya tangani di kejadian sekolah kita ini, ya sekali lagi melalui sistem coach, kemudian kalau bahasa Jawa mengomongkan mereka ya, orang-orangkan mereka, kemudian mengajak mereka berpikir, tidak mempunishment. Bahkan kalimat saya ketika awal meskipun mereka bersalah katakanlah, nanti saya sampaikan apa yang bisa saya bantu supaya kejadian ini tidak terulang kembali, misalnya begitu. Nah kayak seperti itu. Jadi saya alhamdulillah dengan pengalaman dengan metode coach sebenarnya diperkuat ketika ada program sekolah penggerak, kemudian
dibantu teman-teman CGP untuk memberikan informasi baru. Alhamdulillah semakin menguatkan saya bahwa pendekatan sistem coach, pendekatan menyelesaikan masalah dengan mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya, itu ternyata alhamdulillah sangat baik. Jadi Pak ini menggunakan modeling coach untuk menyelesaikan masalah. Betul. Jadi diajak untuk berkomunikasi. Betul. Ya. Secara ketara, jadi saya tidak mengatakan bahwa saya ini adalah kepala sekolah, Bapak Atiku adalah bawahan saya, gitu, tapi kita setara. Nah, kesetaraan itulah yang saya bangun, dan alhamdulillah sekali lagi yang mulanya mungkin saya panggil di ruangan ini menjadi takut, tapi ketika sudah keluar mereka alhamdulillah ada minimal sudah sudah lega lah, tidak sampai ada persoalan itu ternyata saya nggak dimarahi mungkin, saya nggak dipunishment mungkin gitu ya, tetapi saya diajak berpikir, mencari solusi gitu kira-kira gitu. Ya, jadi diajak untuk mencari solusi bersama, bukan untuk memberi punishment. Betul. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti yang saya di awal lagi, jadi prosedur yang saya lakukan adalah membuat SOP ya. SOP dari seluruh perangkat-perangkat yang membantu saya. Ada wakil kepala sekolah, ada kalau di sini kami punya koordinator, di bawah kepala sekolah dan sebagainya, termasuk wali kelas, termasuk guru piket, macam-macam. Yang dari saat itu akan muncul satu informasi. Yang kedua muncul penanganan awal dari para yang melakukan itu ya, jadi informasi penanganan awal sampai pada penanganan tingkat lanjutan. Nah, sampai pada endingnya itu biasanya adalah penanganan di tingkat saya. Gitu. Kalaupun terjadi ada kejadian yang saya temukan langsung, maka posisi saya adalah memposisikan sebagai kawan, sebagai teman sejawat di sini yang untuk kemudian mengingatkan dan kemudian mengajak mereka berpikir. Tentu juga saya melibatkan, misalkan ada kejadian yang menyangkut soal kurikulum misalkan, meskipun saya menemukan langsung, saya tetap melibatkan kurikulum untuk ikut juga mencari solusi terkait kejadian itu, sehingga SOP kita jalankan gitu. Dari SOP itu informasi-informasi yang saya dapatkan alhamdulillah artinya bisa mengajak teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu lah. Menurut Pak Ainul, selanjutnya hal-hal yang menurut efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagaimana Pak? Satu, tentu temuannya dulu ya. Kalau dalam bahasa hukum itu kan ada penyidikan dan penyelidikan gitu lah kira-kira. Dan praduga tidak bersalah tetap saya depankan gitu kan. Maka ketika ada kejadian yang terjadi pada teman-teman terkait dengan etika dan macam-macam, itu satu tadi itu ada penyelidikan, menanyakan dari beberapa sudut dan sudut pandang, baru kemudian setelah itu mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, dan kemudian sekali lagi kalaupun terjadi itu tidak benar, itu insya Allah mereka tidak akan sakit hati karena sudah ada proses-proses kita lakukan. Tapi walaupun itu benar, itu kesalahan yang dilakukan, setidaknya mereka kemudian bisa menyadari bahwa mereka salah, dan kemudian mereka dengan sadar untuk kemudian mencari solusi supaya tidak mengulangi lagi, bahkan memperbaiki diri di sekolah kita ini. Jadi pendekatannya saya begitu dan pola-pola yang saya ambil seperti itu. Dalam kepemimpinan Pak Ainul selama 8 tahun ini, pastinya ada banyak sekali keputusan-keputusan yang telah diambil Pak Ainul ya. Dari sekian banyak kasus, baik itu kasus di kalangan siswa maupun guru, menurut Pak Ainul yang merupakan tantangan dari dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu apa saja Pak Ainul tantangannya? Tantangan utama itu biasanya orang yang salah tidak mengakui salahnya, kemudian apalagi mereka benar difitnah ya. Artinya itu berat di situ. Maka saya tadi sebutkan, termasuk siswa, mau guru, mau karyawan ya sama gitu. Jadi problemnya ada kesalahan itu mesti mereka berusaha untuk mencari-cari argumentasi supaya benar. Gitu.
Maka kemudian pendekatan yang contoh ke anak-anak misalkan, saya sering menyampaikan contohkan di Singapura. Di Singapura itu saya sampaikan, saya pernah datang satu sekolah namanya Henderson Secondary School atau SMP lah gitu ya. Yang dibiasakan oleh mereka itu kepada anak-anak itu adalah ketika anak-anak itu salah, maka mereka harus menyadari kesalahannya dan siap untuk dihukum. Maka biasanya terjadi di sana itu anak terlambat itu begini, terlambat atau ada kesalahan apa begitu, dia akan datang ke gurunya. Mohon maaf Bapak, saya terlambat, lalu saya salah, saya siap dihukum. Nah, itu endingnya nanti. Tapi sebelum menuju ke sana, gitu ya, saya selalu mengajak mereka, selalu mengatakan. Contoh misalkan ada kejadian pada siswa lagi yang paling gampang ya. Misalkan terlambat begitu, saya tanya, nah, kamu terlambatnya itu kenapa? Terus kira-kira Pak Ainul bisa bantu apa supaya kamu tidak terlambat lagi? Dengan begitu ternyata mereka ngomong dengan tulus untuk mengatakan, iya Pak, saya kesiangan Pak. Pak, saya memang tadi itu sudah bangun ketiduran lagi Pak. Saya bayangkan, saya pernah di kesiswaan sebelum jadi kepala sekolah. Saya marahin anak itu misalkan, kamu terlambat bla bla. Ternyata mereka nggak mau jujur. Wah Pak bla bla. Tapi ketika saya pendekatannya dengan pendekatan sebagai orang tua, sebagai sahabat mereka, iya Pak, saya itu paling susah kalau bangun pagi Pak. Saya paling susah kalau tidurnya sore Pak, berarti kemalaman dan sebagainya. Nah, itu contoh. Kepada Bapak Ibu guru kan juga sama, misalnya kejadian apa. Saya meyakini kok, ketika mereka melakukan sesuatu yang dianggap salah secara etika macam-macam gitu, saya yakin ada penyebab utama. Dan penyebab utama diselesaikan dulu. Tidak bisa kemudian kita marah-marah pada persoalan yang saat ini ada, kita tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Nah, itulah kemudian sekali lagi kembali pada metode coach yang tadi saya sampaikan. Itu ternyata mampu membuat orang itu bercurhat pada kita tanpa kita minta untuk curhat. Gitu. Jadi kita, karena ada kesetaraan. Saya sering menyampaikan bahwa saya kepala sekolah hanya soal baju. Kalau baju dilepas juga guru lagi, gitu. Artinya ya kita sama-sama guru, gitu. Jadi atau sama-sama yang kerja di sini dapat bayaran di sini. Jadi itu yang kami bangun dan saya bangun, dan alhamdulillah selama ini Bunda selama 2 periode ini. Ya setahu saya setahu saya dan sepengetahuan saya sangat efektif karena teman-teman paling tidak ini sepengetahuan saya ketika mereka awalnya saya panggil marah-marah awalnya mungkin agak takut marah-marah sampai di sini pulang saya dirangkul yang laki-laki tuh ya ibu tuh ya laki ya saya dirangkul terima kasih kepada saya itu salah satu indikator ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini baik juga tapi metode itu yang baik gitu. Insya Allah kalau semua kita menggunakan pendekat guru pada siswa begitu kita sesama guru begitu kok saya yakin tidak akan ada persoalan antar kita karena kita sama-sama saling setara, saling bisa inilah gitu. Mungkin begitu. Jadi kembali kepada model coach. Ya, betul. Oke. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan Pak, dalam proses mengambil keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu Pak Ainul untuk mengambil keputusan? Kemudian prosedur-prosedurnya seperti apa? Kalau secara manajerial, saya punya jadwal seminggu sekali untuk melakukan evaluasi manajemen. Tiap hari Senin begini, setelah jam 9 saya akan ada evaluasi manajemen. Segala temuan-temuan itu dari hasil masukan teman-teman wakil kepala sekolah dan koordinator itu, saya ambil keputusan. Contoh yang mungkin pernah, ya selama ini saya sampaikan, misalkan anak-anak yang terlambat saya suruh masuk ke ruangan saya, itu hasil keputusan dari masukan teman-teman. Berarti harus pendekatannya seperti ini. Jadi jadwal apa ya? Kalau jadwal pengambilan keputusannya itu secara manajemen dari setiap seminggu sekali, kemudian input datanya seminggu sekali, tapi penanganan yang sifatnya apa yang sudah terjadwal, yang sudah diputuskan di setiap Senin itu terjadwal ada Selasa, Rabu sampai terakhir 1 minggu depan. Tapi jika ada kejadian yang sifatnya itu tidak terduga yang itu kita langsung tangani. Jadi sudah ada SOP-nya juga. Jadi misalkan kalau guru biasanya akan ditangani oleh kepala SDM dulu gitu kan, baru SDM sudah baru ke saya. Nanti yang siswa begitu, siswa dari guru kelas dulu, guru mapel, ke wali kelas, ke BK. Kalau sudah kemudian ke kesiswaan, baru kalau sudah tidak bisa tertangani baru ke saya. Jadi ada prosedur-prosedur yang kita lalui. Tidak semua keputusan itu selalu saya ambil, tapi sesuai dengan tugas saya, dengan leveling saya. Jadi kalau sudah ada penanganan, karena begini, kalau setiap kasus itu langsung saya, itu nanti akan menjadi tidak terstruktur, pertama, kedua marwah
marwah dari sebuah aturan itu menjadi tidak baik gitu. Tapi kalau sudah berjenjang, nah sampai di saya itu adalah pada sisi yang paling akhir, dan biasanya saya pada posisi yang sudah meng-calling down, merefleksi kembali. Kalau benar-benar nggak bisa ya ada penanganan apa, kalau bisa seperti apa, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu jawabannya. Jadi tergantung kasusnya. Ya kalau yang sifatnya bisa terukur selama 1 minggu kita jadwalkan. Tapi kalau enggak, kalau sifatnya tidak terduga, kemudian ada kejadian yang memang ada laporan langsung hari itu dan harus selesaikan hari itu juga sesuai dengan ya jenis kasusnya, berat ringan kasusnya gitu. Yeah. Kemudian kira-kira menurut Pak Ainul faktor-faktor atau barangkali seseorang atau orang yang dapat mempermudah Pak Ainul dalam mengambil keputusan, apakah ada? Ya tadi saya sampaikan sejak awal, jadi faktor-faktor yang membantu saya memudahkan itu satu, tentu tim ya, tim yang di bersama saya, tim yang membantu saya atur melalui mekanisme job description yang sudah saya bagi. Terus yang kedua tadi itu, saya pengalaman saya 8 tahun itu ternyata solusi terbaik adalah mendengarkan, bukan apa istilah gitu ya, bukan banyak ngomongnya, tapi solusi terbaik adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan, dengan keikhlasan kita mendengarkan, sepengalaman saya itu kita lebih jernih melihat sebuah permasalahan. Sak berat-beratnya sebuah permasalahan, sekali lagi mesti ada penyebab, ada triggernya. Nah, trigger itulah yang kita selesaikan. Nah, trigger itu bisa muncul, bisa disampaikan ketika kita setara, ketika kita bisa mendengarkan. Itu konsepnya. Jadi kalau saya, tim dan diri saya pribadi mempraktekkan untuk menjadi orang yang banyak mendengar, bukan justru sok tahu terhadap persoalan-persoalan mereka gitu. Terakhir Pak Ainul, dari semua yang telah disampaikan Pak Ainul tadi, menurut Pak Ainul pembelajaran yang dapat dipetik ketika mengambil keputusan itu apa? Yeah. Setiap manusia punya masalah, ya. Setiap manusia punya kesempatan untuk bersalah. Tetapi tugas kita adalah sebagai sesama manusia adalah bagaimana kemudian membantu mereka untuk keluar dari masalahnya, keluar dari bagaimana mereka menyadari akan kesalahannya. Apa pelajaran apa yang bisa saya lakukan? Ya tadi itu, kita bisa membantu orang lain ketika kita bisa mendengarkan mereka, membantu orang lain ketika bisa menyadarkan mereka dengan mereka sendiri gitu. Jadi jadi kepala sekolah itu bukan pada posisi harus otoriter, tetapi justru kepala sekolah itu tugasnya adalah membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya, bukan sok-sok tahu, sok ngatur gitu ya, sok-sokan lah gitu ya. Tetapi justru diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi kepala sekolah itu salah satu amal jariah terbaiknya menurut saya adalah ketika mampu membantu orang lain, membantu teman-teman dengan ya tentu dengan ikhtiar kita. Soal kemudian nanti hasilnya seperti apa ya kita serah pada Allah. Tapi yang paling utama pelajarannya adalah kesetaraan, kemudian mendengarkan, kemudian kita menjadi mereka sehingga mereka kemudian bisa merasa terbantu oleh apa yang kita lakukan. Karena ada teman-teman itu tidak perlu diberi solusi, jadi dengan saja sudah selesai kadang-kadang. Dia hanya curhat ngomong, ternyata sudah selesai. Karena malah saya tanya, sudah selesai Pak, Bu? Sudah belum? Saya nggak perlu solusi loh, sudah selesai Pak, sudah puas, sudah bercerita saja puas, sudah begitu. Dan insya Allah saya orangnya menjaga amanah maksudnya begini, berusaha juga amanah, maksudnya ketika mereka bercurhat soal apapun, saya insya Allah tidak akan pernah cerita pada siapapun, gitu. Sampai kapanpun, karena bagi saya beliau-beliau ini orang-orang yang harus saya hormati. Saya juga punya aib yang mungkin bisa oleh Allah ditutupi. Tugas saya adalah menutupi aib-aib mereka, gitu ya, supaya nanti ya sama-sama istilahnya, sama-sama kehidupan kita bisa sejalan seiring dengan harmonis di sekolah kita. Baik Pak Ainul, sebelumnya izinkan saya untuk merangkum dari wawancara ini. Jadi yang pertama menurut saya dari hasil pembicaraan kita pada pagi hari ini, ketika dalam mengambil keputusan yang pasti pikiran kita harus jernih. Yeah. Nah, kemudian metode-metode yang dilakukan, yang pertama
sama, jelasnya Pak Ainul juga melakukan model coaching begitu, dan selama 8 tahun ini Pak Ainul lebih banyak mendengarkan dengan memposisikan sebagai teman, dengan memposisikan sahabat, sehingga di situ akan banyak unek-unek yang disampaikan baik siswa maupun guru, sehingga semua permasalahan, semua kejadian, semua kasus-kasus dapat teratasi sendiri. Seperti itu ya Pak Ainul. Betul. Terima kasih banyak Pak Ainul atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ainul hari ini bisa melaksanakan aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.